Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya di channel saya. Nah, jadi di channel saya akan ada beberapa konten yang memang dikhususkan untuk program tertentu ya. Nah, contohnya yang video ini nanti akan ada playlistnya, video 1, 2, 3 dan seterusnya berepisode khusus membahas tentang Word ya. Yang akan kita bahas tentunya bukan hanya Word yang versi offline tapi juga yang versi online. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Microsoft Word ya biasanya kan ya tampilannya yang seperti ini ya, program gitu kan. Seperti ini program yang bisa dibuka gitu kan. Nah, seperti ini contohnya, ada menu home, insert, draw, design, layout, reference dan sebagainya ya. Ini contohnya adalah versi yang offline ya, atau versi yang ada di komputer. Nah, tapi sebetulnya Microsoft juga ngasih versi online dan itu versinya gratis ya. Nah, dan itu bisa diakses melalui www.office.com. Nah, tinggal dibuka alamat itu, terus kemudian kalau pernah membukanya, maka kita tinggal langsung klik sign up for free version Office. Nah, klik itu, kemudian nanti diminta untuk login ya. Nah, di sini sebetulnya saya ada beberapa account ya, Microsoft ya, yang sudah login. Nah, ini akun saya yang saya gunakan, dan akun ini sebetulnya adalah akun berbayar ya. Saya sudah beli kemarin Microsoft, jadi saya tidak akan gunakan yang ini, saya akan sign out ya. Saya akan gunakan yang akun yang lain ya. Oke, saya akan buat akun yang baru, create Microsoft account ya. Atau kalau Bapak Ibu nanti pertama kali membukanya, pasti setelah klik sign up yang www.office tadi ya, kita buka lagi ya, www.office.com, kemudian klik sign up di sini, maka akan diarahkan untuk membuat account di sini. Contohnya kita akan buat account. Nah, sebetulnya ada beberapa pilihan ya. Yang pertama, buat account atau gunakan email yang sudah ada, Gmail misalnya. Kalau Bapak Ibu tidak pengen ribet sih, langsung gunakan aja email yang sudah ada ya. Tapi kalau saran saya, mendingan kita bikin email baru ya, supaya terpisah ya antara account Microsoft dengan account Gmail, karena ada beberapa keuntungan akun Microsoft itu nanti bisa kita gunakan untuk sign in di Windows 10 dan yang lainnya ya. Nah, jadi kita gunakan yang ini saja, get new email address. Nah, tapi nanti alamatnya ada dua pilihan ya, outlook.com atau hotmail.com. Saya di sini cenderung akan menggunakan yang Outlook saja ya. Saya contoh nama saya saja. Kita sambil bikin. Lihat dulu nama ini ada nggak? Kayaknya sudah ada yang pakai ya. Oke, Ahmad Bahudin at outlook.com itu belum ada, maka kita akan bikin ya. Oke, ini saya nggak mau biar nggak penuh emailnya. Terus ini saya simpan. Nah, jadi kita akan bikin email baru ya. Terus kemudian kita klik next, pilih kuda horse. Ini terus ini terus ini. Oke. Disuruh ngisi nama ya, nama depan dan nama belakang. Oke, sudah isi. Terus kemudian mau sign in terus ya, karena ini laptop saya ya, jadi saya sign in terus ya. Kecuali Bapak Ibu mau menggunakan ini di komputer lain ya, jadi tidak perlu sign in terus. Kita klik next aja sampai next slide. Kita klik ini, code add aja. Terus kemudian di sini ada beberapa submenu ya di samping ini. Nah, ada Outlook, OneDrive, Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, To Do, Family, Setir, Calendar, dan sebagainya. Nah, ini adalah fitur yang gratis yang diberikan oleh Microsoft untuk akun kita yang barusan kita bikin. Ini contohnya akun saya ya. Nah,
Jadi di sini ada Word, Excel, PowerPoint. Nah, jadi kita bisa gunakan ini tanpa membajak software ya, tanpa menginstal juga. Jadi cukup gunakan browser yang ada, pakai Microsoft Edge atau pakai Google Chrome sudah bisa menggunakan fitur ini. Oke, yang pertama kita akan mencoba Word-nya, maka kita bisa langsung klik New Document. Kita tunggu agak proses loading untuk membuat dokumen pertama. Oke, ini adalah tampilan Microsoft Word untuk yang kita bikin ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit di sini ada beberapa perbedaan menu dengan yang Microsoft Word yang ada di komputer kita ya. Nah, kalau di komputer kita mungkin akan banyak menunya ya, tapi kalau di versi online ini tampilannya agak sedikit ini ya, lebih sedikit mini gitu. Tapi kalau pengen banyak ya tinggal klik di sini tadi, kemudian klik Classic di font. Nah, jadi agak lumayan rame nih jadinya gitu kelihatannya. Jadi seperti Word yang ada di laptop kita ya, yang diinstal. Tapi saya lebih cenderung untuk gunakan versi yang simplified, jadi biar lebih ramping gitu. Nah, biar lebih tampilannya lebih luas gitu. Terus kemudian di sini menunya juga sama, ada Home, Insert, Layout, Reference, Review, View, dan Help. Jadi nggak banyak ya menunya, karena mengingat ini versi yang gratis juga, jadi hanya beberapa menu yang bisa kita gunakan. Namun kalau Bapak Ibu menggunakan akun Gmail, mungkin akan menemukan bahwa beberapa tombol itu tidak aktif. Contohnya mungkin ya di bagian designer, terus kemudian tombol dictate, terus kemudian ada insert break itu nggak aktif ya, atau view pick ends itu nggak aktif di versi Microsoft Word Online yang Bapak Ibu gunakan kalau misalnya tidak membuat email baru atau menggunakan Gmail ya. Jadi makanya tadi saya sarankan untuk buat email baru yang pakai Outlook atau Hotmail yang dari Microsoft, karena fiturnya akan lebih lengkap yang ini. Baik, yang berikutnya adalah saya akan jelaskan bahwa ini benar-benar sama dengan yang ada di Word versi aplikasi ya. Nah, jadi di sini juga ada penggaris, kita bisa munculkan melalui menu view, terus kemudian klik rulers, maka akan muncul penggarisnya. Terus kemudian di sini juga kita bisa mengatur kertas ya, bisa kita pilih di sini misalnya kertas A4 gitu. Atau kalau misalnya yang kertas panjang ya bisa yang enggak ada di sini pilihannya, kita bisa custom page size ya. Jadi bisa kita ubah sendiri, misalnya menjadi kertas F4 atau dan sebagainya. Nah, di sini saya gunakan yang A4 saja. Terus kemudian marginnya juga bisa kita atur di sini, bisa 1 inci atau yang narrow ya 0,5. Nah, ini saya lupa nih, kayaknya nggak bisa diatur ya inci dengan sentimeter, karena di sini saya menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi kalau misalnya akunnya kita ganti dari jadi bahasa Indonesia mungkin bisa ya, tapi itu nanti akan kita coba di pembahasan video yang lain ya. Oke, sementara seperti itu dulu. Nah, terus kemudian di sini kita bisa mengetik seperti biasa ya. Misalnya kita mau membuat dokumen makalah atau skripsi lah ya. Jadi ada cover, ada bagian kata pengantar, daftar isi, bab 1 ya misalnya, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab terakhirnya itu daftar pustaka ya tentunya. Oke, di sini sudah bisa kita lihat bahwa di sini juga ada proofing ya. Jadi kalau misalnya katanya yang ini tidak ada di bahasa Inggris ya, karena di sini tulisannya English ya. Jadi tentunya dikasih garis merah gitu.
Jadi kita bisa blok juga, kita bisa tentukan bahasa di sini. Kita ganti bahasa Indonesia saja ya. Cari bahasa Indonesia. Kayaknya nggak ada ya bahasa Indonesia di sini. Oh ada ya, kita bisa klik Indonesian, terus kemudian kita klik OK. Nah, malah ini yang aneh, cover kayak ini ya, kayak K. Oke, nah itu tadi membuat teks ya, tapi di Word Online ini atau di Word versi terbaru sekarang sudah bisa mengetik tanpa menggunakan keyboard ya. Jadi kita juga bisa mengetik menggunakan suara. Contohnya ya, di sini saya mau menggunakan suara untuk mengetik kata pengantar. Di bawah kata pengantar, kita tinggal klik yang ini ya, dictate. Terus kemudian di sini allow mikrofonnya ya di browsernya. Terus kemudian kita bisa setting bahasa ya. Bahasanya menggunakan bahasa apa ya. Bahasa yang sudah dikenalinya hanya Chinese, English, Prancis, Jerman, Itali, Spanish ya. Sedangkan bahasa yang lain masih belum preview language ya, belum ada yang bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin ini akan agak sulit ya kalau kita mengetik dalam bahasa Indonesia. Contoh saja ya, misalnya hello, I'm trying to make a text using voice recognizing. Oke, nah seperti itu ya contoh kita mau menggunakan text recognizing-nya ya. Cuman yang ini ya, di versi yang sekarang itu belum ada bahasa Indonesia. Nah, ini yang membuat ribet ya. Berbeda dengan Google Docs. Nah, nanti kita kapan-kapan akan bahas Google Docs juga, tapi bukan di playlist yang Word, tapi di playlist Google Docs tersendiri. Nah, di Google Docs sudah bisa pakai bahasa Indonesia dan itu lebih enak juga kita ngetik di sana. Nah, ini fitur preview ya, masih sementara. Oke, nah jadi ini cuma alternatif saja ya, tapi bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik sangat membutuhkan itu, nanti bisa lihat video saya yang tentang Google Docs mengetik menggunakan suara. Nanti kita bisa combine dengan Word ini ya. Jadi mengetik menggunakan suara di Google Docs-nya, terus kemudian di copy paste ke sini. Bisa juga seperti itu ya. Oke, nah ini kita sudah mengetik struktur dari makalah kita, terus kemudian sudah ada isinya ya. Cuman mungkin yang jadi pertanyaan berikutnya adalah formatnya bagaimana? Kan ini teks atau fontnya ya, hurufnya ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di kampus atau di tempat kerja misalnya. Ini kan hurufnya Calibri, biasanya disyaratkan adalah Times New Roman. Jadi kita bisa ubah langsung dari menu yang muncul ini atau melalui bar ini ya, kita langsung klik Times New Roman di sini. Terus hurufnya bisa kita ubah langsung jadi 12 atau kita menggunakan huruf ini grow font size untuk memperbesarnya ya, jadi 12. Dan ini juga bisa digunakan untuk memperkecil ya yang ini. Nah, jadi huruf 12. Kemudian biasanya ini hurufnya adalah bold ya. Jadi kita pakai B ini. Berikutnya yang biasanya adalah ini huruf kapital semua biasanya, maka kita klik di sini, kemudian kita klik change case, kita klik uppercase. Nah, maka jadi huruf kapital semua. Oke. Nah, ini sudah menjadi struktur bab ya, struktur bab untuk pengetikan kita. Nah, jadi tadi kita sudah mengenal beberapa ya untuk mengubah huruf ya, jenis huruf, terus ukurannya ya, mengebalkannya, terus kemudian selain menebalkan kita bisa juga membuat miring ya. Di sini nanti kita sambil jalan kita gunakan juga ya, miring dan bergaris bawah, terus mewarnai bisa juga ya. Terus kemudian ini nanti akan kita bahas di berikutnya ya. Baik, itu saja dulu untuk video pertama. Kemudian nanti silahkan lihat video berikutnya, kita akan bahas yang bullet and numbering, kemudian menu-menu yang lain ya yang ada di home masih. Nanti kita akan pindah ke insert, layout dan sebagainya sambil kita mencoba mengerjakan makalah atau skripsi ini ya. Baik, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.